pagi GKS Balikpapan, senang berjumpa kembali di ibadah online hari ini. Kami mengucapkan selamat datang bagi yang baru pertama kali bergabung di ibadah online GKS Balikpapan. Ada dua hal penting yang perlu kami sampaikan, yaitu pertama, corporate prayer yang akan diadakan pada hari Senin 18 Januari 2021 jam 8 malam via link Zoom. Kedua, kelas Plan Serve Lead yang akan diadakan mulai hari Selasa 2 Februari 2021 jam 8 malam via link Zoom. Bagi Anda yang rindu untuk tertanam dan melayani, segera daftarkan diri Anda melalui QR berikut ini. Bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut program yang ada di GKS Balikpapan, Anda dapat mengakses website kami gksbalikpapan.org. Dan bagi Anda yang rindu untuk memberikan persembahan, dapat ditransfer ke rekening kami atau menggunakan QR Code seperti yang tertera di layar berikut ini. Mari sama-sama siapkan diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Thank you God for your everything, Lord. Thank you for your goodness. Terima kasih buat setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Sebagaimana kami boleh ada hari ini semuanya karena kemurahan dan kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat apa yang sudah Kau kerjakan dan lakukan di dalam hidup kami. Semuanya mendatangkan kebaikan di dalam hidup kami, Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan, yang kami boleh lihat hari-hari ini, kami tetap katakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Kau teramat baik. Dan kami berkata, Tuhan, Engkau lebih daripada cukup bagi setiap kami. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. When the mountains fall and the sea turns around, by my word stand strong, says the Lord. When the world gets tough, feel me broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will share. Your grace abounds enough, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains of love in your hand. You're in control, grace overflows enough. You're more than enough for me. When the mountains fall and the sea turns right, by my word stay strong, says the Lord. When the world gets tough, feel me broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful, knee shall bow. Your love is mighty, the earth will share. Your grace abounds enough, you're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains out in your hand.
You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains Allah in your hand. You're in control. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great, He's our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great, He's our God. Stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, grace, He's our God. Power, mercy, never failing, stronger, deeper, never changing, glorious, faithful, never ending, great, He's our God. Your love is powerful, knees shall bow. Your love is mighty. The earth will show your grace of us enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chain in your hand. You're in control. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Your love is powerful. Knee shall bow. Your love is mighty. The earth will shake. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Jesus, you're able to break every chains out in your hand. You're in control. Your grace abounds enough. You're more than enough for me. Grace overflows enough. You're more than enough for me. Your grace enough, your grace enough, Lord. Thank
Thank you Jesus. Tiada seperti Kau Tuhan. Terima kasih. Terima kasih buat kebaikan-Mu. We worship you, Jesus. We worship you, Lord. Thank you, God. Thank you, Lord. We worship you, God. We worship you, our Lord. We worship you, Jesus. Firman Tuhan di Matius 11 ayat 26 sampai 28 berkata, "Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku dan tidak seorang pun mengenal Allah selain Bapa. Dan tidak seorang pun Bapa selain Anak dan orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban-berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Marilah datang kepadaku, artinya Tuhan rindu dan Tuhan menginginkan setiap kita untuk boleh datang dengan kerendahan hati kita. Tuhan ingin kita boleh datang dengan apa adanya kita. Ketika kita datang dengan apa adanya kita dan dengan segala kerendahan kita, maka Tuhan akan memberikan kelegaan bagi setiap kita. Kalau kita lihat di ayat ini dikatakan bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan, ini adalah sebuah janji Tuhan. Kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah Dia ingkari, janji Tuhan tidak pernah Dia tidak nyatakan. Karena kita yakin bahwa janji Tuhan ya dan amin. Mungkin kalau ada dari saudara yang mengalami letih, lesu dan beban berat, marilah datang kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Marilah datang kepada Tuhan dengan kerendahan hatimu. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan kelegaan dan kekuatan bagi setiap kita. Apapun yang hari-hari ini kita boleh alami, apa yang hari-hari ini kita boleh lihat yang terjadi hari-hari ini, mari kita tidak fokus dengan apa yang ada di depan kita, tetapi kita fokus dengan apa yang Tuhan sanggup boleh lakukan di dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita, Dia Tuhan Allah yang menyertai kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Jesus. Terima kasih. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Mari sama-sama katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Oh, Engkau Allah Immanuel, Engkau beserta kami. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Terima kasih Bapa. Thank you Lord. Terima kasih untuk Praise and Worship Team yang telah melayani kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh our pastor, Pastor Daniel Wirawan. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Dan jangan lupa menyiapkan buku catatan maupun gadget Anda untuk mencatat firman Tuhan. Hai semuanya, senang melihat saudara kembali di ibadah online pada hari ini. Bagaimana kabar saudara? Saya berharap saudara dalam keadaan yang baik dan dalam keadaan yang sehat. Siap untuk belajar firman Tuhan hari ini? Siapkan catatan saudara dan mari kita berdoa menghampiri Tuhan sebelum kita belajar firman Tuhan pada hari ini. Bapak, kembali kami datang di dalam hadirat-Mu, kami bersyukur untuk hari ini, kami bersyukur untuk sepanjang minggu yang telah kami lalui, kami melihat kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kami. Dan kalau hari ini kami memasuki minggu yang baru dan kami ingin memulai dengan firman-Mu, urapi kami semua sehingga kami boleh belajar firman-Mu, dan bukan hanya belajar tapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Ajari kami untuk bisa menjadi orang-orang yang mencintai firman-Mu, yang suka akan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya hari ini ada sesuatu yang boleh mengubah paradigma kami, mindset kami, sehingga kami bisa menjadi orang yang jauh lebih baik lagi. Urapi hamba-Mu bisa membagikan pesan dengan bahasa yang sederhana, yang mudah diterima dan dimengerti. Terima kasih Roh Kudus, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Hari ini saya memberikan judul khotbah saya adalah sebuah langkah kecil. Mari kita buka di Lukas 9 ayat 23 dalam terjemahan TPT-nya, dikatakan demikian. Jesus said to all of his followers, "If you truly desire to be my disciple, you must disown your life completely, embrace my cross as your own, and surrender to my ways." Terjemahan bebasnya gini,
Yesus berkata kepada semua pengikutnya, jika kamu benar-benar ingin menjadi muridku, kamu harus menyangkal hidupmu sepenuhnya, memeluk atau memikul salibku sebagai milikmu dan berserah pada jalanku. Goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi murid Yesus yang segambar dan serupa dengan Dia. Yesus memberikan sebuah syarat atau sebuah standar atau kunci buat semua pengikutnya. Dia berkata, jika kamu benar-benar ingin menjadi muridku, kamu harus menyangkal hidupmu sepenuhnya, memikul salibku menjadi milikmu, dan berserah pada jalanku. Bulan ini tema kita adalah surrender atau berserah. Dan ayat ini mengingatkan kita kembali bahwa sebagai murid Yesus, standarnya adalah menyangkal diri, pikul salib, dan berserah pada jalan Yesus. Sebagai seorang murid, kita tidak lagi hidup menurut jalan kita sendiri, tetapi kita berserah kepada jalan Tuhan. Di Galatia 5 ayat 25 di dalam NIV-nya dikatakan, since we live by the Spirit, let us keep in step with the Spirit. Karena kita hidup oleh Roh, marilah kita terus di dalam langkah bersama Roh. Katakan melangkah, katakan berjalan. Don't just talk with God, walk with God. Saya tulis sebuah quote begini, jangan hanya berbicara dengan Tuhan, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Dengan kata lain, jangan hanya berdoa saja atau meminta sesuatu sama Tuhan saja, tetapi berjalanlah bersama Tuhan setiap hari. Karena bisa saja kita berdoa sama Tuhan, tetapi sesungguhnya kita tidak melangkah bersama dengan Tuhan setiap hari. Kita stuck, kita stagnan. Nah, langkah kita bersama Tuhan bukanlah langkah-langkah yang besar, bukan juga langkah-langkah yang berlari, tetapi adalah langkah-langkah kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap hari dan berjalan ke arah yang benar. Our steps don't have to be big, it just need to take us in the right direction. Langkah-langkah kita tidak harus besar, langkah-langkah kita hanya perlu membawa kita ke arah yang benar. Karena Tuhan menyukai sebuah proses perjalanan. Karena Dia mau kita didewasakan, diubahkan menjadi lebih baik melalui proses perjalanan itu. Makanya Dia tidak pernah tergesa-gesa. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Dia tidak pernah terlalu lambat. Dia selalu tepat pada waktunya. Kita akan belajar mengenai langkah-langkah kecil pada hari ini. Poin yang pertama, langkah kecil adalah langkah yang aman. Tidak seorang pun dari kita tahu persis apa yang akan terjadi secara detail tentang masa depan kita. Tentu saya percaya bahwa kita bisa menciptakan masa depan kita sendiri. Contohnya begini, kalau kita malas kerja, kita tidak jujur, kita tidak bertanggung jawab, kita tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau mengembangkan diri, tidak pernah mau merubah mindset, selalu menolak, maunya ada di zona nyaman terus, bergaul dengan orang yang salah, maka sudah pasti dan sudah jelas masa depannya akan menjadi seperti apa. Pasti masa depannya suram, masa depannya hancur. Sebaliknya kalau kita rajin, jujur, bertanggung jawab, mau belajar, mau mengembangkan diri, punya mindset bertumbuh, selalu keluar dari zona nyaman, bergaul dengan orang yang membangun hidup kita, sudah pasti dan sudah jelas dia punya masa depan yang baik. Tetapi keterbatasan manusia adalah kita tidak bisa tahu persis di depan kita ada apa dan bagaimana perjalanan kita menuju masa depan itu akan menjadi seperti apa dan apa yang akan kita hadapi. Tetapi Tuhan tahu persis masa depan kita. Dia tahu persis rancangan hidup kita. Dia menyiapkan masa depan dan bahkan menetapkan langkah-langkah kita menuju ke masa depan itu. Di Amsal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita boleh punya rencana untuk masa depan kita. Kita boleh memikirkan jalan-jalan menuju ke sana. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkah-langkah kita menuju ke sana. Di Mazmur 37 ayat 23-24, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, tetapi Tuhan menopang tangannya. Di dalam
Amplified Bible-nya dikatakan, the steps of a good and righteous man are directed and established by the Lord. And he delights in his way and blesses his path. Terjemahan bebasnya gini, langkah-langkah orang yang baik dan benar diarahkan dan ditetapkan oleh Tuhan. Dan Tuhan bersukacita di jalan orang tersebut dan memberkati jalan orang tersebut. Di jalan Tuhan ada sukacita. Di jalan Tuhan ada berkatnya Tuhan. Di jalan Tuhan ada Tuhan sendiri yang berjalan bersama dengan kita. Sesulit apapun hidup kita, asal kita ada di jalannya Tuhan, Tuhan selalu ada di situ bersama dengan kita. Kalaupun kita terjatuh, kita tidak sampai tergeletak atau terlempar ke bawah karena Tuhan memegangi tangan kita, menopang tangan kita, mensupport kita. Makanya langkah kita bersama dengan Tuhan adalah langkah yang aman. Anak saya yang paling kecil, Kate, paling senang kalau berjalan kaki itu mendatangi saya dan memegangi tangan saya. Saya pun juga sering mengulurkan tangan saya untuk pegangi tangannya. Jadi kita sering jalan itu bergandengan tangan. Ada satu kali ketika kita berjalan kaki, kakinya tersandung dengan paving jalan yang tidak rata. Tetapi karena dia berpegangan tangan dengan saya, dengan sigap saya pegangi tangannya dan menopang dia, dan saya tarik dia supaya dia tidak terjatuh menghantam paving itu. Jadi dia tidak terluka dan dia aman-aman saja. Demikian halnya kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, Tuhan memegangi hidup kita. Tuhan ada bersama dengan kita dalam langkah hidup kita. Makanya melangkah kecil bersama dengan Tuhan adalah langkah yang aman. Tahukah saudara kalau kita berjalan pun dengan langkah yang besar, itu jauh lebih beresiko daripada jalan dengan langkah yang kecil. Potensi terpeleset sangatlah besar, apalagi kalau jalannya licin. Apa yang kita lakukan? Semakin kecil langkah kita, semakin aman kita berjalan. Apalagi kalau kita lagi terburu-buru, tergesa-gesa, gegabah, makanya potensi tersandungnya menjadi sangat tinggi. Langkah kecil adalah langkah yang aman. Saya pernah bagikan ini. Lebih aman berada di dalam situasi berbahaya dengan Tuhan daripada berada dalam situasi nyaman tanpa Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, lebih aman berada dalam situasi berbahaya dengan Tuhan daripada berada dalam situasi nyaman tanpa Tuhan. Dengan kata lain, sekalipun kita harus hadapi bahaya, situasi sulit, tapi karena itu adalah jalan Tuhan, Tuhan ada di sana bersama dengan kita. Kita akan jauh lebih aman daripada dalam situasi nyaman, tapi tidak ada Tuhan di jalan itu. Kenapa? Karena itu bukan jalannya Tuhan. Seperti apa situasi nyaman itu? Situasi di mana kita diam saja. Situasi di mana kita tidak mau bergerak. Situasi di mana kita tidak mau melangkah. Situasi di mana kita pasif. Yang mengerti katakan amin. Poin yang kedua adalah langkah kecil adalah langkah iman. Pernahkah saudara mengalami sebuah situasi atau kondisi di mana saudara tidak tahu mau melakukan apa? Saudara tidak tahu arah jalan mau kemana? Saudara tidak bisa melihat jalan di depan saudara, atau saudara melihat bahwa pintu-pintu tertutup di depan saudara. Atau saudara membutuhkan terobosan di dalam hidup saudara. Saudara diperhadapkan pada pilihan-pilihan yang sulit di depan saudara. Saya rasa semua orang pernah mengalaminya. Nah, pertanyaannya adalah, apa yang harus kita lakukan? Waktu 10 tahun yang lalu, waktu saya diberi visi Tuhan untuk memulai gereja ini, saya diliputi oleh perasaan campur aduk. Khawatir, takut, ragu, penuh ketidakpastian, overthinking, mikir itu, mikir ini. Saya melihat diri saya seperti berada di dalam sebuah tempat yang berkabut tebal sehingga saya tidak bisa melihat jelas jalan di depan saya. Tetapi Tuhan menyuruh saya melangkah. Dan akhirnya saya melangkah dengan iman selangkah demi selangkah. Dan apa yang terjadi 10 tahun kemudian, yaitu hari ini, saya melihat pekerjaan Tuhan yang luar biasa di gereja ini. Orang-orang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Orang-orang bertobat, orang-orang berubah hidupnya. Orang-orang bertumbuh, orang-orang berbuah. Saya tidak tahu apa yang saudara hadapi hari-hari ini. Mungkin situasinya mirip.
Mungkin hanya beda versi saja. Berani melangkah, lakukan langkah-langkah kecil, lakukan small steps. Kalau andai saja saya tidak mengambil langkah kecil untuk maju 10 tahun yang lalu, maka saat ini saya tidak sedang berbicara dengan saudara tentunya. Ada kisah di dalam Bible mengenai Abraham disuruh pergi ke tanah perjanjian oleh Tuhan. Di Kejadian 12 ayat pertama, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Waktu Abraham disuruh Tuhan keluar dari negerinya, dari sanak saudaranya, dari rumah bapaknya, pergi ke sebuah negeri yang dia sendiri tidak tahu di mana letaknya, dia tidak pernah ke sana sebelumnya, dia mungkin asing mendengar namanya yaitu Kanaan, dia tidak bisa searching, cari tahu informasi di internet. Tidak ada foto-foto dulu yang bisa dicek di Instagram. Dia tidak bisa lihat videonya, previewnya di YouTube. Dia tidak bisa lihat review orang-orang seperti dari TripAdvisor di zaman sekarang, cari tahu dulu bagaimana tempatnya. Itu semua nggak ada, tetapi lihat responnya di ayat yang keempat di Kejadian 12. Lalu pergilah Abraham seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika dia berangkat dari Haran. Dia melangkah dengan imannya keluar dari negerinya ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Dan apa hasilnya di ayat yang ke-7 dikatakan, ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah itu di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Tuhan memberikan negeri itu kepada Abraham dan keturunannya. Tahukah saudara bahwa langkah iman dapat memimpin kita kepada tujuan Tuhan untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Buat Abraham, langkah imannya membawa dirinya kepada tujuan Tuhan dan keturunan-keturunannya. Katakan amin. Banyak orang yang ingin terobosan terjadi dalam hidupnya, namun hal itu mereka belum alami. Seringkali bukan karena mereka kurang doa, bukan karena mereka kurang percaya kepada kuasa Tuhan, tapi lebih karena mereka belum berani melangkah dengan iman. Mungkin hari ini saudara sedang membutuhkan terobosan di dalam hidup saudara. Saudara dalam persimpangan jalan hidup saudara yang mungkin sulit. Saudara berada dalam pilihan-pilihan yang sulit. Saudara tidak tahu bagaimana dan apa yang harus saudara lakukan. Saudara sepertinya melihat di depan saudara pintu-pintu tertutup dan mungkin tidak ada jalan keluar. Dan saya mau katakan hari ini, melangkahlah dengan iman. Lakukanlah langkah-langkah kecilnya. God works through our small steps. Saya ulang sekali lagi, God works through our small steps. Tuhan bekerja melalui langkah-langkah kecil kita. Ada terobosan Tuhan di situ. Ada mukjizatnya di situ. Ada penyediaannya di situ. Ada perlindungannya di situ. Ada berkatnya ketika kita mulai melangkah. Katakan amin. Di bulan ini kita belajar mengenai surrender. Langkah iman adalah langkah berserah penuh kepada Tuhan. Berserah bahwa kalau Tuhan suruh kita jalan, kita percaya Dia pasti bersama dengan kita. Dia akan membawa kita sampai kepada tujuannya. Katakan amin. Poin yang ketiga yang terakhir, langkah iman adalah langkah ketaatan. Ketika Tuhan suruh kita melangkah, itu adalah langkah ketaatan. Ada kisah di mana Yesus mendatangi murid-muridnya di dalam sebuah perahu yang sedang diombang-ambingkan angin sakal di tengah danau dengan berjalan di atas air. Dan kisahnya kita tahu bahwa Petrus meminta Yesus agar dia bisa mendatangi Yesus dengan berjalan di atas air. Kita semua sering mendengar kisah ini. Di Matius 14 ayat 28 dan 29 kita lihat selanjutnya. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila Engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus.
Petrus melangkah keluar dari perahunya. Dia taat kepada firman yang keluar dari mulut Yesus. Datanglah, maka dia berjalan di atas air. Saya tidak perlu menceritakan kisah selanjutnya di mana Petrus merasakan tiupan angin, lalu dia takut, dia tenggelam, dan Yesus menolong dia. Yang saya mau katakan adalah, ketaatan adalah iman yang dilakukan. Ketaatan adalah iman yang dilakukan. Kita boleh jadi percaya, tetapi kalau kita tidak taat melakukan apa yang kita percaya, maka tidak ada sesuatu yang terjadi. Percaya tanpa ketaatan adalah nol besar. Saya ulangi sekali lagi, percaya tanpa ketaatan adalah nol besar. Waktu anak saya Darren masih kecil belajar renang, dulu dia belum setinggi sekarang, sehingga kakinya belum sampai ke dasar kolam. Satu kali dia pegangan di pinggir kolam dan saya berada di tengah kolam yang tidak jauh dari dia. Saya bilang ke dia, "San, ayo renang ke sini." Dia dijagain, dia dipegangin. Dia tidak mau. Dia pegangin terus itu pinggir kolam karena dia merasa kakinya nggak sampai ke dasar kolam. Beberapa kali saya minta kepada dia untuk lepas dari pinggir kolam dan renang ke arah saya, dia tidak mau. Lalu saya pertanyaan sama dia, "Kamu percaya nggak sama Daddy? Percaya nggak kalau Daddy bakal pegangin kamu, bakal jagain kamu?" Dia menjawab, "Percaya Daddy, tapi aku takut," katanya. Dan saya mau katakan bahwa ini yang namanya percaya tapi tidak taat. Makanya nol besar, nggak ada kemajuan, nggak ada progres. Lalu saya bilang, "Kalau kamu percaya, ayo lepaskan tanganmu dan berenang ke arah sini." Dan akhirnya dia lepaskan, dia berenang ke arah saya dan saya tangkap dia. Dan akhirnya dia taat. Dan akhirnya dia mengalami breakthrough. Seringkali kita tidak melangkah karena takut. Ditanya, "Percaya nggak sama Tuhan?" Ya percaya, tapi nggak melangkah-melangkah. Langkah kecil adalah langkah ketaatan. Langkah kecil kita membuktikan ketaatan kita sama Tuhan. Kalau kita terus berjalan selangkah demi selangkah setiap hari bersama dengan Tuhan, itu adalah bukti ketaatan kita. Ada sebuah quote dari Ignatius Loyola dikatakan gini, "Tidak sulit untuk taat ketika kita mengasihi orang yang kita taati. Tidak sulit untuk taat ketika kita mengasihi orang yang kita taati." Nggak sulit buat kita untuk taat sama Tuhan kalau kita mengasihi Tuhan. Banyak orang bergumul sama ketaatan. Saya mau katakan ketaatan itu tidaklah sulit kalau kita mengasihi Tuhan. Ketaatan nggak menjadi sebuah hal yang sulit kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan. Katakan amin. Kesimpulannya pada hari ini, di masa pandemi seperti ini, di season seperti ini dapat membuat banyak orang bingung, kehilangan arah, kehilangan orientasi, bahkan kehilangan semangat. Saya mau katakan bahwa terus berjalan selangkah demi selangkah bersama Tuhan. Terus setia melangkah bersama dengan Tuhan. Di Mazmur 17 ayat yang keempat di dalam TPT-nya, di ayat yang terakhir, "Following your word has kept me from wrong. Your ways have molded my footsteps, keeping me from going down the forbidden path of the destroyers." Terjemahan bebasnya gini, "Mengikuti firman-Mu menjauhkan aku dari kesalahanku. Jalan-Mu telah membentuk langkahku, membuatku tidak melalui jalan terlarang dari si penghancur." Jika saudara bertanya bagaimana saya melangkah bersama Tuhan setiap hari, firman-Nya tersedia buat kita setiap hari. Firman-Nya membentuk langkah hidup kita. Jalannya membuat kita tidak berjalan di jalan si jahat. Jadi ikuti, taati firman-Nya selangkah demi selangkah setiap hari sebagai panduan hidup kita. Berserah penuh kepada Dia yang memimpin hidup kita. Maka hidup kita akan aman. Maka kita tidak akan jatuh tergeletak. Kita akan melihat dan sampai kepada tujuan Tuhan. Dan kita akan melihat janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang
hanya suka berkat Tuhan, mau berkat Tuhan, tapi tidak suka firman Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang hanya mau berkat Tuhan, suka berkat Tuhan. Kalau ditanya siapa yang mau terima berkat Tuhan, semuanya kita angkat tangan. Tapi tidak semua suka sama firman Tuhan. Padahal kita tahu justru berkat Tuhan datang menyertai firman Tuhan yang kita taati. Firman Tuhan yang kita ikuti. Karena firman Tuhan juga membentuk kerangka berpikir kita. Firman Tuhan itu memberikan gambaran-gambaran di dalam pikiran kita. Dan itulah yang membuat kita bisa melangkah, berjalan bersama dengan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Sebab kalau tidak, maka kita akan melihat hidup kita itu di pikiran kita punya kerangka yang lain, kerangka dunia. Dan oleh sebab itu makanya kita berjalan sesuai dengan dunia, tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saya berharap saudara diberkati oleh pesan Tuhan pada hari ini. Katakan amin. Sebelum saya akhiri ibadah pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat firman-Mu buat setiap kami. Kau mengajari kami untuk bisa terus dengan setia melangkah setiap hari dengan langkah-langkah yang kecil bersama dengan-Mu Tuhan. Tolong kami Roh Kudus sehingga kami bisa terus melangkah dan berjalan dan mengikuti arah-Mu, mengikuti jalan-Mu. Sekalipun kami mungkin hari ini bingung atau berada dalam pilihan-pilihan yang kami sendiri nggak tahu kami harus melangkah kemana. Mungkin kami melihat banyak pintu tertutup. Mungkin kami melihat bahwa nggak ada pilihan yang tepat dalam kehidupan kami. Tapi kami mau melangkah sesuai dengan firman-Mu. Kami mau berjalan dengan apa yang telah Kau katakan dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu itulah terang bagi jalan kami. Kami mau ikuti langkah hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Kami mau berserah penuh kepada jalan-Mu Tuhan. Dan kami berdoa sehingga kami boleh jadi orang yang ditemukan, yang terus berjalan dengan setia, melangkah selangkah demi selangkah bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan kami juga mau berdoa untuk Indonesia, berdoa untuk pemulihan Indonesia Tuhan. Kami berdoa kalau hari-hari ini kami mendengar berita bahwa orang yang positif bertambah banyak. Kami berdoa dengan kuasa-Mu, Kau pegang kendali atas bangsa ini. Kami melepaskan kesembuhan dan speed recovery buat setiap mereka yang positif COVID. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami berdoa supaya terus kami boleh diajari disiplin Tuhan. Sehingga kami boleh melihat bahwa tangan Tuhan, karya Tuhan boleh bekerja melalui setiap kami. Dan kami melihat bahwa kami akan segera keluar dari situasi yang seperti ini. Berdoa untuk pemulihan ekonomi. Berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang menyaksikan ibadah ini. Kau memberkati satu persatu dalam apapun yang mereka kerjakan. Usaha mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka, pernikahan mereka, pelayanan mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Juga sekolah mereka, kuliah mereka. Tuhan berkati satu persatu dalam nama Yesus. Sehingga di tengah pandemi ini tidak membuat kami menjadi loyo, tidak membuat kami menjadi down, tidak membuat kami kehilangan api-Mu. Tapi sebaliknya, kami tetap disiplin rohani, kami tetap on fire, kami tetap bersemangat berjalan bersama dengan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Dan kami berdoa untuk gereja-Mu, Tuhan berkati GKS Balikpapan, sehingga gereja ini boleh terus bertumbuh jadi gereja yang sehat dan kuat, yang terus boleh melahirkan para builders dan leaders dan murid-murid-Mu Tuhan. Dan Tuhan pakai boleh memengaruhi dimanapun Tuhan tempatkan mereka. Terima kasih Bapa. Dan jemaat Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, mari angkat kedua tangan-Mu dan terimalah berkat dari Allah Bapa melalui putra yang terkasih Tuhan kita Yesus Kristus dan melalui persekutuan manis indah bersama Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita dalam setiap langkah-langkah kecil kita sampai kepada tujuan Tuhan, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan setiap kita yang telah menerima berkat Tuhan, sama-sama katakan amin, 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 amin. Senang bisa melihat saudara bisa mengikuti ibadah ini dari awal sampai akhir.
Dan saya berharap Anda tetap dalam keadaan yang sehat dan aman, terus patuhi protokol kesehatan. Dan buat saudara yang diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, Anda boleh share kepada teman-teman saudara yang membutuhkan. Dan saudara bisa like dan subscribe channel GKS Balikpapan sehingga saudara bisa terus mendapat update dari gereja ini. Bersyukur kita bisa sampai di tahun ini dan kita melihat bagaimana sampai tahun ini, sepanjang tahun ini, penyertaan Tuhan yang sempurna dalam kehidupan kita. So God bless you and I see you next week. Terima kasih Pastor Daniel untuk firman Tuhan yang sangat memberkati. Pagi hari ini kita baru mendengarkan pesan yang luar biasa. Sebuah langkah kecil. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pastor Daniel, langkah kecil adalah langkah iman. Berani melangkah karena langkah iman dapat memimpin kita kepada tujuan Tuhan untuk diri kita sendiri maupun orang lain. Sebelum kita mengakhiri ibadah online hari ini, saya mengingatkan kepada Anda untuk subscribe channel YouTube GKS Balikpapan, pencet tanda lonceng untuk notifikasi, like and share agar berkat Tuhan yang kita dapat hari ini bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Stay safe, stay healthy, dan taati protokol kesehatan yang diberlakukan. Gunakan masker, jaga jarak aman, dan rajin mencuci tangan. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati.